Apa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu ya? Katanya air beku katanya. Itu di kulkas tuh, ya kan? Atau ada juga yang mengatakan pohon-pohon kalau itu tidak malam Qadar namanya itu malam musibah namanya. Iya, kan dibuat cerita-cerita manis ya. Jadi ini beralih dari malam nisfu Saban ke malam Qadar gitu. Pamannya dia pagi itu, dulu kan orang di sungai ya, mau berwudu, mau sholat subuh itu di sungai. Kemudian disangkutkan topinya atau pecinya di ranting kayu. Setelah dia berwudu, enggak, sudah sampai di atas ranting kayu tadi kan disangkut gitu, berarti kan tunduk tuh pohon kayunya. Kemudian disangkut di situ, pas berwudu udah naik gitu, ya kan? Kalau bagi saya tanyakan, tadi dia ke sungainya lewat mana gitu? Kan nggak mungkin ranting saja yang tunduk, itu aja pohon-pohonnya tunduk. Apa dia ke sungainya tadi tidak dibawa nyeruduk-nyeruduk gitu? Itu kan supaya lama cerita kan. Orang terpikir, itulah malam Qadar, ya gitu ya. Tadi dia ke sungai enggak ada ini kan? Enggak ada pohon kayunya, enggak tunduk. Tapi rantingnya saja yang tunduk. Enggak mungkin ya, rantingnya tunduk tapi pohonnya enggak gitu, enggak mungkin kan. Tapi itu enak cerita. Tapi prinsip dasarnya kalau malam Qadar itu memang Nabi menyuruh ya, tahrauna Lailatul Qadar min asril akhir, 10 malam yang terakhir ya dari min Ramadan. Itu memang hadis Bukhari. Waktu cari artinya sebenarnya ibu, malam-malam ini kita isi terus, semakin 10 malam itu semakin kencang gitu lampi-lampi di finish tuh semakin kencang. Ibadahnya semakin dikuatkannya ibadahnya, karena lampi tiba di finish kan orang semangat tuh, ya kan? Bukan semakin ke finish tuh keluar gitu. Ya kan? Malamnya ada yang mengatakan karena dia penuh salamun hiya hatta matla'il fajri gitu. Salam, tenang, damai, sejuk, ya kan? Nah, itu dari makna salam. Salam itu kesejahteraan, kedamaian, kesejukan, ketenangan. Maka ada orang mengatakan malam Qadar itu malam yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan adem, kekusukan, terasa walaupun malam itu kita kan belum sampaikan itu ya, ada rahasianya kan, tatanazzalu malaikatu waruh itu kan, itu seluruh malaikat itu turun Bu, ya, ke bumi. Jadi pada malam itu turun malaikat semuanya ke bumi. Jadi bumi ini penuh sesak oleh malaikat. Seperti kalau para mufassir itu mengatakan seperti kerikil di depan rumah. Ibu serakkan kerikil di rumah kan? Nah itu kan berisi tuh. Seperti itu tersusun-susun seperti itu padatnya. Ada anginnya juga kan? Kerikil di batu-batu kerikil di halaman rumah. Bukan ada orang nyusun-nyusun batu itu. Seperti itu penuh dalam makna itu. Ya kan? Walaupun ada sisa-sisa kan di situ gitu. Begitu sesaknya bumi pada waktu itu. Ya gitu, oleh para malaikat. Karena dia salam bukan untuk menyesakkan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi salam malaikat itu yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, kesejukan, tidak terlalu malam itu tidak ada gerah, ya kan? Tapi ibu-ibu nanti jangan berpikir pula nih saya sejuk di dalam masjid ini, kira kiranya kan. Ini malam Qadar ini kan. Kenapa sejuk Ramadan sekarang ya? Ya dia pakai AC sejuk lah. Ya kan? Artinya di luar sana, di
dia keluar, dia kan malam itu ada terasa lapang, terasa tidak menyesakkan, ya kan, dingin juga tidak, ya kan, sejuk. Salamun, salah satu makna salam itu menyelamatkan, mendoakan, ya kan. Nah, itu makanya kan tidak semua orang dapat malam itu, ya kan. Maka disuruh cari itu artinya, ya kan, itu tanda-tandanya seperti itu. Langit pun ada yang memahami riwayat bahwa bersih, kemudian terlihat cerah. Berarti tidak hujan tuh kalau begitu, ya kan. Angin pun tidak ada badai, ya. Tapi ini tanda-tanda ya. Kalau di Minang tuh cewang di langit pando kapan nih, ya kan, gabak di hulu. Kadang-kadang iya, tapi itu tidak syarat mutlak, ya kan. Jadi yang penting itu pokoknya setiap malam gitu. Saya yakin itu kalau malam datang pasti matahari terbenam, itu aja lah. Iya kan, kalau terbenam matahari ada itu, berarti mulai masuknya malam gitu. Fajarnya itu apalah istilahnya itu ya, tidak menyilaukan pun, pagi-pagi itu terasa adem gitu. Tapi ini kan tanda alam ya. Kalau batin kita, kalau mau tahu malam itu bagaimana perasaan gitu, ada hikmah di dalam itu, ada sentuhan rohani yang lapang, hangat. Kok doa-doa kita itu terasa adem, terasa mengalir gitu. Itu satu. Kadang-kadang saking kusuknya berdoa itu, kadang-kadang ibu pernah enggak ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu berbeda-beda rasanya? Ada kan? Ada yang terasa kok nikmat mana tadi malam kok, ada seperti itu kan. Tapi ada yang barik panah gitu ya. Ya kan? Ada suasana seperti itu gitu. Orang-orang tasawuf gitu ya, ahli hikmah atau yang mengolah hatinya, itu kalau dia ketemu kenikmatan dalam beribadah, puasa juga begitu tuh Bu. Kadang ada yang lapis puasa kok, tapi ada yang nikmat rasanya gitu. Berbuka juga begitu, sholat juga begitu, berzikir juga begitu, baca Quran ada begitu kan. Kalau orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang mencoba mencari ketenangan batinnya itu, dia akan flashback, itu bahasa kininya tuh. Tadi saya sholat kok enak gitu ya. Dicarinya ke belakang, apa penyebabnya gitu. Mungkin karena uduknya sempurna, kemudian waktu antara dia datang ke masjid atau melaksanakan sholat tuh semua pekerjaannya sudah ditinggalkannya, sehingga enggak, iya kan. Kalau bisa ya jangan banyaknya mota orang ke sholat kita, kurang azannya mota, ini tak bawa otak tuh ke dalam sholat gitu, gitu, ya kan. Saya hari Selasa itu kan di pangkuan saya itu meninggal seorang jemaah kan, di waktu mandi ayange. Kami kan rutin hari Selasa itu pagi itu menyegarkan badan di air panasnya talang, ya kan. Ada seorang jemaah meninggal, ya kan, sudah sholat duha, kemudian mandi, labas sabun, itu jam 10, setengah 10 kurang 10 menit, berarti 9.20. Kami besoknya udah balik ke Padang lagi gitu. Ambo pun lah siap-siap sudah gitu. Entah panjang, entah apa beliau kok masuknya ke dalam iya beliau gitu. Wah, itu tidak perhatian gitu ya. Nah, dia lah rasanya kok lama gitu, bangkit. Kemudian masih ada gerakan, lalu ambo palu, ambo ingin keluar ayahnya, ya kan. Akhirnya bimbing saja kalimat la ilaha illallah dan meninggal. Ya, meninggal. Lalu antara sowana ibu-ibu, orang hidup kok bisa lebih ringan dibanding orang meninggal gitu. Waktu masih hidup itu ambo seorang saja macam itu, masih taluk gitu. Setelah beliau pai bisian kalimat la ilaha illallah,
Yang bapak-bapak yang lain itu tetap apa istilahnya tuh, tahajud saja gitu. Tidak ada yang apa sih yang mapuan lama meninggal, tolong pak, tolong, oke kembali gitu. Ya kan, itulah memang tidak ada lagi kita. Coba jangan ibu-ibu pagi itu, kemudian bawa ke puskesmas, kemudian bawa ke Padang dengan ambulan, ambo iring, tapi lah terlambat lah sangat tiga ambo tiba di Padang. Kemudian pas ambo sampai lah sudah di kafani, kemudian ambo yang berikan sedikit sambutan di waktu malapih jenazah, kemudian sholat. Malamnya jam 3 ambo terjaga di ibu. Karena beliau tuh buka sholat tahajud. Berarti kan peristiwa itu membawa ke awak, ya kan? Karena peristiwanya tadi sampai beliau disolatkan tuh ambo mengikuti kita. Nah ternyata kita bangun untuk sholat malam, tak karena ada wak gitu. Apalagi kalau ibu mau tahu tuh Allahu Akbar, kamu khawatir otak tadi itu tak bawa untuk sholat gitu. Jadi kalau gitu, kalau udah beruduk pergi ke masjid, tunggu waktu sholat, ya kan, dengan khusyuk, dengan lepaskanlah dunia-dunia ini, ya kan, maka menunggu waktu sholat itu sudah diberi pahala sholat. Bayangkan ibu. Jadi kita datang ke masjid lebih awal umpamanya, atau dari maghrib kita tunggu waktu isya umpamanya kan, itu menunggu dalam masjid waktu sholat, dari waktu sholat itu dianggap dia mendapatkan pahala sholat. Nah gitu. Jadi kadang-kadang tidak dapat sholat khusyuk itu kadang-kadang itu lah kaki komat orang tanya juga lagi. Itu bahaya dinyebut ya. Allah Akbar, kadang-kadang awak tanya aja lagi. Akhirnya tak bawa pembicaraan itu ke dalam sholat gitu. Jadi kalau ibu pernah dapat yang nikmat ibadah, coba dicari ke belakangnya. Bisa-bisa uduknya sempurna, waktunya kita memang sudah diademkan gitu. Kadang-kadang atau imamnya juga, atau ayat, ya kan? Saya dulu sampai sekarang masih ya ada jadwal di Masjid Agung Muslimin Kota Solo itu. Ada jadwal saya situ, khutbah Jumat 2 kali setahun, Ramadan. Sampai hari ini ada yang berkesan di masjid itu. Ya kan? Sampai saya menangis-nangis sholat di situ, coba ya kan. Sampai sekarang udah berapa tahun tuh, mungkin tahun 2008 2008 lah saya mulai situ. Sampai hari ini, mulai dari awal dia sholatnya 4-4-3 ya. Itu 8 rakaat itu bu, meleleh-leleh mata saya. Yang pertama dia baca surat Ar-Rahman. Yang kedua suaranya itu enak sekali gitu ya kan. Akhirnya saya tanya nih imamnya di mana, akhirnya imamnya di Jambi bu, ya kan. Nah itu kadang-kadang suara imam, ayat yang dibacanya itu juga berpengaruh kepada jiwa kita gitu. Nah itu jadi kadang-kadang itu bu, makanya ada orang nanti sholatnya di situ ya. Walaupun di rumahnya ada masjid kan, tapi dia mau sholat di situ gitu. Mungkin ada satu yang dinikmati, imamnya, bacaannya, cara sholatnya gitu. Nah kalau kita dapat nikmat yang seperti itu, tentu kita ingin cari gitu, ya kan. Kalau dunianya seperti itu lah bu, ibu baik kapasisi ya, dapat lama makan di situ gitu. Gimana bisanya tuh di? Kan tahu ibu tuh, ya kan. Besok kalau pahilo satu kali nanti pakai kapasisi ya, kira-kira alat tabayang tuh. Di mawa, gitu kan. Kan begitu ya, pokoknya pergi ke Padang Panjang, nanti ibu beli sate pokoknya. Asal makan tahu sih ibu sadonya. Iya kan? Jadi besok kalau pagi tabayang, akhirnya seperti itu. Nah, ibadah juga begitu bu. Kalau ada nikmat dapat ibadah, itu tabayang tuh. Iya kan? Nah, baru nanti di mana gitu ya. Nah, itu mungkin ketika ketemu, ya kan? Mudah-mudahan setiap malamnya itu, malam Ramadan itu Lailatul Qadar aja setiap malam gitu. Rasa kita itu seperti itu gitu. Nah, kalau seandainya ada nanti melihat, pamannya pada malam itu dia melihat cahaya dari langit turun ke bumi, itu mitos tuh bu.
Ya kan, memang cahaya bulan, cahaya tetap juga ke bumi. Atau bayang-bayang kita malam itu hilang umpamanya. Itu jadi jin lah, jadi apalah itu ya kalau. Atau nggak ada bunyi, nggak ada yang berbunyi malam itu gitu ya. Anjing nggak berbunyi, jangkrik nggak berbunyi, itu malam kadar gitu ya. Bunuh aja semua gitu ya. Air laut berhenti bergerak. Kalau berhenti bergerak baku, itu musibah besar terjadi. Mati semua ikan gitu ya. Atau pohon-pohon sujud, nah itu enggak. Kemudian tidak ada itu dalil-dalil yang seperti itu gitu ya. Saya justru malahan mengatakan seperti ini. Malam itu sepanjang malam gitu, sekurang-kurangnya dari tengah malam. Nah gitu. Kalau diambil makna malam dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau diambil malam dalam makna Isra Mi'raj, Nabi kan pada malam itu syahrul Ramadan subhanalladzi asra bi abdi laila, itu kan mulainya dari tengah malam sampai fajar. Nah, sekurang-kurangnya itu. Jadi bukan sekejap, ya kan? Nah, ya, kalau seandainya mau juga menjaga-jaga ini, ya malam ganjil. Itu yang diperintah oleh Nabi dalam hadis Bukhari kan. Ya 21, 23, apa lagi? 25, 27, 29. Ya, itu dia. 10 hari yang terakhir.